Selamat malam Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ivan Devalan. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPPJJ Purwokerto dengan NIM 0493482006. Kali ini saya akan mempraktikkan terkait dengan tugas 3 untuk mata kuliah STSI 4303 terkait dengan pemrograman berbasis perangkat bergerak. Baik, sudah ada video perkenalan yang sudah saya lakukan. Selanjutnya langkah-langkah praktik disertai kegiatan mahasiswa. Baik, yang saya lakukan adalah kita coba buka code editornya. Yang saya lakukan adalah saya membuat code karena keperluannya di dalam soal hanyalah dengan membuat proyek baru menampilkan data API, nama-nama cryptocurrency sesuai dengan rankingnya, menampilkan atribut kolom field ranknya, lalu simbol price USD, simbol ini yang disebut dengan ini ya BTC ETH, lalu price dengan harga USD-nya. Baik, contohnya seperti ini di soal, tampilkan, sertakan source code. Oke, baik, saya akan tampilkan dulu untuk terkait dengan hasilnya. Saya sudah run di lokal. Saya menggunakan tampilan karena sesuai petunjuknya saya dibuat untuk aplikasi yang tampilannya mobile. Saya buat tampilannya yang mobile juga, ada sedikit perbedaan. Ini warnanya kuning semua, saya buat tampilannya menjadi kuning putih selang-seling. Baik, kalau kita refresh dia ada, mungkin kelihatan sedikit ya, ada kelihatan memuat data sebelum datanya di load. Ada di sini sampai ranking ke 100 ranking seperti ini, jadi langsung muncul. Baik, untuk source code-nya saya tampilkan sebentar. Saya jadikan satu file saja untuk kepentingan ini supaya tidak terlalu berat, supaya tidak terlalu sulit kalau menggunakan CDN ataupun framework CSS JS lokal seperti itu. Jadi saya tidak import yang lain, saya pakai hanya define CSS di sini di filenya secara langsung. Sudah ada keterangannya, jadi ada untuk mengatur background, ada mengatur warna abu-abu, lalu ada membatasi lebar kontainer supaya sesuai dengan layar HP saja karena kita akan membuat versi mobile saja. Lalu ada tombol refresh dan lain sebagainya, jadi bisa dilihat. Saya lanjut saja ke bagian langsung ke code-nya. Nah, di code-nya ada refresh button tadi, lalu ada ini mulai masuk ke bagian cryptolist, jadi di bagian kontainernya cryptolistnya. Nah, dia mengambil elemen HTML berdasarkan ID. Nah, ini saya define variabel konstanta untuk cryptolist dan refresh buttonnya. Ini API URL-nya yang diberikan oleh soal, jadi API CoinLore Net Tickers. Nah, ini kita lakukan fetching. Kita fetch data terkait dengan kita pakai konstanta cryptolist ini. Ini ketika dia sedang loading ya, sedang fetching berarti. Nah, kalau dia tidak bisa fetching, dia akan memberikan error gagal mengambil data. Nah, ini yang jadikan array-nya ya, array data coin-nya ada di properti yang namanya data. Lalu dia render datanya di sini. Dia lakukan function render, dia lakukan for each setiap koinnya. Jadi dia nanti akan di print variabel si coin rank, coin symbol, lalu coin price USD-nya. Lalu selanjutnya dia masukkan baris koinnya ke dalam daftar. Jadi dia yang listing. Ini kan tadi satu-satu ya. Nanti dia listing satu-satu fetchingnya. Baik, sudah seperti itu. Ini function ya, ketika kita tadi tombol refresh pencet, dia akan menjalankan fungsi ini tadi.
Nah, ini fungsi otomatis fetching kan, ini bagian terakhir ya. Jadi ketika tidak ada respon apapun, dia sebagai JavaScript akan run fetch script data fetch script data secara otomatis untuk pertama kali website di load. Begitu Bapak Ibu untuk penjelasan dari saya terkait source code-nya. Nanti akan saya kirimkan terkait semua source code-nya, dan ini hasilnya seperti ini. Refresh, nah dia akan keluar. Baik Bapak Ibu, dari saya sudah cukup. Terima kasih untuk kesempatannya, mohon feedback dan koreksinya. Terima kasih untuk bimbingannya sampai akhir di tugas 3 ini. Terima kasih, selamat malam.